Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Bagus Ilham Setiawan akan mencoba menjelaskan materi mengenai yang pertama yaitu historis sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. Yang kedua yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang pertama, historis sosiologis, yuridis, dan politik Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sesekali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Sejarah juga merupakan guru kehidupan. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah yang ada, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendekatan historis, mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam membangun bangsa sesuai dengan program studi masing-masing dan menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan-kesalahan yang ada. Dalam peristiwa sejarah nasional, banyak hikmah maupun pelajaran yang dapat kita ambil. Misalnya, mengapa bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari penjajah? Jawabannya antara lain karena perjuangan pada masa itu masih sangat bersifat sederhana dan kedaerahan. Kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan ipteks, termasuk dalam bidang persenjataan. Hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah atas penguasaan ipteks, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah, atau setidak-tidaknya tidak bersaing atau mempunyai daya saing yang lemah dengan bangsa lain. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar dalam menguasai ipteks sesuai dengan program studi masing-masing. Selanjutnya yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologis adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Dalam mengkajinya, antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan atau kelompok masyarakat. Di samping itu, juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan, dan pembaharuan di masyarakat. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Berbeda dengan bangsa lain, bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukan hanya hasil konseptual seseorang saja, melainkan juga hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri bangsa. Selanjutnya yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pendekatan yuridis tersebut berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa terdahulu. Kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata atau pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya dibandingkan dengan kewajibannya.
Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah dalam Pancasila ada aturan-aturan tertentu yang merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib politik yang ideal. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, atau kepercayaan dan keyakinan suatu yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang didasarkan untuk menentukan sikapnya terhadap kejadian atau fenomena politik yang dihadapinya dan menentukan tingkah laku dari politiknya. Melalui pendekatan politik ini, diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus melalui pendekatan politik tersebut, yaitu menemukan nilai-nilai yang menjadi kaidah atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atau states, kekuasaan, power, pengambilan keputusan, decision making, kebijakan, policy, dan pembagian distribution sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, diharapkan lebih termotivasi berpartisipasi memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu materi kedua, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam mengimplementasikannya. Apabila kita telusuri secara historis atau secara sejarah, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila tersebut telah secara konsisten dilakukan sejak awal pendirian kemerdekaan Indonesia sampai dengan sekarang. Namun, bentuk dan intensitasnya yang berbeda dari zaman ke zaman. Pada awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato, yaitu pidato-pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat besar yang disiarkan melalui radio dan surat kabar. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila. Buku tersebut disertai kata pengantar dari Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat yang diketahui sebelumnya beliau menjadi ketua salah satu organisasi Dokuritsu Zumbi Chosakai atau yang kita kenal dengan BPU-PKI. Perubahan yang signifikan dalam metode pembudayaan atau pendidikan Pancasila ini adalah setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada tahun 1960 diterbitkan buku oleh Departemen PP dan K dengan judul Manusia oleh Masyarakat Baru Indonesia atau CIVIX. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud untuk membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Lebih daripada itu, setelah itu terbit pula buku yang berjudul Penerapan 7 Bahan-bahan Pokok Indoktrinasi pada tahun 1961. 24 penerbit CV2R dibubuhi oleh kata pengantar dari Presiden Republik Indonesia. Buku tersebut nampaknya lebih ditujukan untuk masyarakat umum dan aparatur negara. Selanjutnya yaitu tantangan pendidikan Pancasila. Menurut Abdul Ghani, Pancasila adalah leitmotif dan leitstart
dorongan pokok, dan bintang penunjuk jalan. Tanpa adanya leitmotif dan lestar Pancasila ini, kekuasaan negara akan menyeleweng, dan penyelewengan harus dicegah. Karena itu, Pancasila, dasar filsafat, dan dasar moral harus didahulukan. Agar Pancasila menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi generasi-generasi selanjutnya, yakni pemegang estafet kepemimpinan nasional, maka nilai-nilai Pancasila harus dididikkan kepada para mahasiswa melalui mata kuliah pendidikan Pancasila. Tantangannya ialah bagaimana agar mata kuliah ini, yaitu mata kuliah pendidikan Pancasila, dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Tantangan ini dapat berasal dari internal perguruan tinggi, misalnya faktor ketersediaan sumber daya, dan spesialisasi program studi yang makin tajam, yang menyebabkan kekurangtarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Sedangkan tantangan yang bersifat eksternal antara lain adalah krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. Baiklah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa pendidikan Pancasila merupakan suatu ilmu yang sangat penting di kalangan mahasiswa. Bagaimana dengan kencangnya, kuatnya globalisasi sekarang, tentu harus ada dasar-dasar yang menjadi landasan untuk mahasiswa dalam berproses, yakni melalui pendidikan Pancasila. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.